tadi Raja bertanya bahwa apa yang masih perlu ya saya kira masih banyak. Ini perjalanan ini masih awal ya. Saya kemarin secara iseng saya tanya kepada Mbak Padmasari, saya tanya, kamu terjun di dunia politik ini yang kamu cari apa? Dia sudah menjawab dengan tepat karena sudah sering saya mungkin dia mendengar atau sering saya ngomong itu, di politik ini mencari kehormatan. Nah, jadi orang yang pantas dihormati hanya orang yang mau berkorban. Jadi kalau Anda tidak pernah mengorbankan sesuatu itu jangan mengharap untuk dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Sadono and Sadono di channel Bangsa TV. Pada siang hari ini yang sangat istimewa ini, saya bersama dengan Bapak Bambang Sadono akan membicarakan mengenai ulang tahun dari kakak kita tercinta, yaitu Mbak Padmasari Mestika Jati. Aku lupa itu belakangnya ada Sadononya apa enggak ya, Padmasari Mestika Jati Sadono apa? Iya. Ada ya? Resminya tidak ada, tapi ya bisa diadakan. Oh iya, ya itu tadi Padmasari Mestika Jati Sadono. Nah, untuk ulang tahunnya sendiri itu tanggal 14 Desember ya, Pak? Iya. Nah, ini dalam rangka ulang tahun tersebut kita akan bahas mengenai gimana sih Mbak Mesti itu dan apa harapan kedepannya kayak gitu. Jadi kita mulai dari kehadiran Mbak Mesti di dunia. Iya. Ya. Jadi anak pertama saya itu kan Mbak Lintang Ratri Rahmi Lintang Ratri Rahmi Haji. Ya. Jadi sebenarnya setelah Mbak Lintang itu ada adiknya laki-laki, ya, itu meninggal pada usia 5 hari. Ya, jadi setelah dianalisis, ya itu semua sudah kodrat, tapi setelah dianalisis dari segi medis itu memang sejak di dalam kandungan itu sering bermasalah pada waktu itu. Jadi mama itu sering beberapa kali masuk rumah sakit ketika hamil itu. Jadi apakah itu karena kecapean atau bisa juga apakah waktu di dalam itu kurang gizi dan sebagainya lah itu ya. Ya, kemudian akhirnya meninggal dalam waktu 5 hari. Itu waktu itu saya beri nama Seno Sakti, ya. Nah, tapi sudah namanya Seno tetap tidak sakti juga. Nah, kemudian itulah yang melatar belakangi kemudian kelahirannya Mbak Mesti. Jadi salah satu peristiwa yang traumatis pada waktu itu adalah ketika bayi itu mulai kritis ya, pada waktu itu dirawat ya bersama mama itu di rumah sakit Bersalin di Jalan Pandanaran situ. Tetapi karena bayinya sudah kritis itu harus dibawa ke rumah sakit Karyadi. Nah, papa waktu itu belum punya mobil, jadi masih naik sepeda motor, maka harus meminjam mobil. Yang punya mobil itu seorang teman wartawan yang masih
berada di kantor Kaligawi. Jadi papa terpaksa menunggu. Kamu bayangin antara mobil bergerak dari Kaligawi sampai Pandanaran itu butuh waktu lah ya, minimal 30 menit itu sampai 1 jam itu bisa. Nah itu baru bisa. Nah itu juga mungkin menjadi salah satu faktor ketika harus segera ditangani, ada keterlambatan beberapa waktu lah itu. Nah trauma itulah yang kemudian menyebabkan bahwa ketika hamil Mbak Mesti itu sangat super hati-hati ya. Jadi papa mulai beli mobil bekas ya, bukan hanya bekas tapi sangat-sangat bekas karena sudah tua sekali lah itu mobil ya, itu warisan zaman apa ya. Pada waktu itu adalah mobilnya Bapak Suwarno, pemimpin redaksi Suara Merdeka. Jadi Toyota hardtop kuno lah. Nah Toyota itu pada waktu itu saya tidak tahu, pokoknya itu mobil ketika Pak Warno aktif jadi pimpinan PWI lah gitu kira-kira. Maka walaupun banyak yang mengkritik waktu itu mobil sudah nggak hemat, sudah pokoknya nggak bagus itu 1,3 kalau nggak salah, jadi 3 km itu butuh 1 liter bensin, jadi sangat tidak hemat. Tapi pada waktu itu papa aja sambil ngeles aja berguru, ya nggak apa-apa karena ini mobilnya tokoh PBI, siapa tahu ini jimat gitu ya. Jadi suatu saat saya bisa menjadi pengurus PBI juga, dan secara kebetulan ya itu terjadi gitu ya. Tapi saya kira nggak ada hubungannya dengan mobil, tetapi yang ada hubungannya dengan Mbak Mesti adalah sejak saat itu maka Mama ini sangat hati-hati ya. Jadi sudah bisa pergi-pergi, tidak perlu harus naik sepeda motor ya. Waktu itu kalau nggak salah Mama kan masih ngajar di satu SMA yang agak jauh gitu ya. Rumah kita di Krapyak tapi ngajarnya di sana di Pasar Peterongan naik sana lah kira-kira. Nah jadi kita sangat hati-hati merawat calon Mbak Mesti itu sampai lahir. Nah, maka ketika lahir itu berbeda dengan Mbak Lintang yang lahirnya sangat kecil ya. Jadi Mbak Lintang itu hanya 2 kilo lebih sedikit lah itu ya pada waktu lahir itu ya. Mungkin ya karena masih kita keluarga yang agak masih miskin gitu ya, jadi kurang gizi dan sebagainya. Tapi ketika Mbak Mesti itu sejak lahir mah gemuk. Jadi sejak lahir itu kira-kira 3,3 lah, 3,3 3,4 kilo. Jadi sejak kecil gemuk. Jadi maka kemudian jadi bayi yang sehat, tumbuh gemuk, maka kan dia panggilannya gendut. Nah, jadi maka kita panggil gendut. Dan ketika papa menulis kolom tetap di Suara Merdeka seminggu sekali, itu sebagai media untuk bahan perbincangan di dalam kolom itu, saya memanggilnya Sinok Gendut Bu-Abu. Jadi itulah jadi tokoh cerita setiap minggu, yaitu antara Lintang Kurus dan Sinok Bu-Abu itu ya, peristiwa sehari-hari. Nah itulah Mesti ya. Jadi sebagai anak yang memang tumbuh bagus ya. Kalau yang katanya Mama pas hamil ditabrak di tol itu hamil siapa ya? Hamil kamu. Oh itu aku toh. Tak kira ya. Awal-awal itu. Ya kan belum punya mobil, itu baru mobil. Baru mobilnya aja mobil yang itu tua itu tadi. Jadi itu cerita Mesti. Jadi Mesti itu tumbuh menjadi anak yang memang ceria ya, udah agak berbeda situasinya dengan masa kecilnya Mbak Lintang ya. Udah dia cerita ceria, penggembira
ya, suka menyanyi, Iya, suka nyanyi. suka nyanyi apa saja, suka menari, ya, tapi menari apa saja, bukan menari, tepatnya suka joget. Oh iya. Jadi apapun joget, sampai di jalan kalau ada tukang ngamen itu, dia joget. Nah, pada waktu itu masa kecilnya Mesti itu, Papa sudah mulai kampanye. Nah, Papa sudah mulai dicalonkan oleh Partai Golkar untuk jadi anggota DPRD pada waktu itu, ya. Tetapi itu calon yang sudah diperhitungkan tidak akan jadi, karena saya tidak mungkin melepas posisi saya waktu itu di Suara Merdeka, karena Suara Merdeka tidak akan mengizinkan kalau saya jadi anggota DPRD pada waktu itu. Nggak boleh rangkap. Bukan tidak boleh rangkap, pokoknya saya diminta tetap di Suara Merdeka. Dan tapi toh saya harus kampanye. Nah, maka kalau saya kampanye, saya ngajak Mbak Lintang, ngajak Mbak Mesti, ngajak Mama di panggung, dia nyanyi, paling tidak joget, ya itu kerjaannya sudah itu. Nah, yang paling sangat selain kampanye juga kalau ada acara-acara PWI, waktu itu saya pengurus PWI, ya, itu Mbak Mesti suka joget. Nah, salah satu puncak prestasinya dalam perjogetan itu setiap itu kan di PRPP itu seringkali ada stand pameran waktu itu. Nah, itu ada stand pameran dari Bank Jateng, ya, dulu namanya BPD, itu lomba joget. Siapa yang lomba joget dapat hadiah, dan itu Mbak Padmasari dapat hadiah karena joget itu. Hadiahnya tabungan, jadi dapat tabungan. Ya, jadi itulah yang mencoba, mungkin dari situlah yang sampai sekarang itu, jadi sejak kecil Mbak Padmasari, Mbak Mesti itu ikut kampanye. Sejak kecil penampilannya seperti itu. Nah, maka ya jadilah seperti sekarang ini, ya, jadi orangnya penggembira, ya, jadi banyak bergaul. Saya nggak tahu kalau sekarang mungkin sudah nggak suka joget atau nyanyi lagi. Joget politik mungkin. Nah, itulah awalnya cerita mengenai Mbak Padmasari. Nah, mungkin ini nyambung ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, sebenarnya buat Pak Bambang Sadono itu Mbak Mesti itu anak yang seperti apa sih? Yang nakal atau yang nurut? Oh enggak, Mbak Mesti itu orang yang memang diplomatis. Sejak kecil diplomatis, nggak pernah menjawab apa gitu, ya, pokoknya anu saja, ya. Jadi misalnya kalau ditanya, kamu pengen jadi apa besok? Saya pengen jadi orang kaya. jadi nggak pernah kalau pernah yang agak jelas cita-citanya, kamu pengen jadi apa? Saya pengen menjadi menteri sosial. Nah, kenapa itu? Karena waktu itu ada Mbak Tutut yang baru saja ditunjuk jadi menteri sosial pada waktu presidennya Pak Harto. Jadi kalau dia ditanya, ya begitu. Jadi bukan orang yang serius, jadi misalnya mau punya program, enggak, ya seperti itu. Nah, kemudian di dalam perjalanan selanjutnya itu ternyata dia memang nggak mau bekerja, tetapi yang menarik ketika dia kuliah, dia itu memilih studi politik. Nah, apakah itu hanya karena terpengaruh waktu itu Papa sudah mulai aktif, ya, di partai politik, aktif jadi anggota DPR, kemudian wakil ketua DPRD dan seterusnya. Nah, apakah karena itu? Ya mungkin, tapi yang jelas nggak pernah dia pengen kerja di mana, terus mau ngelamar, nggak pernah. Dulu pas SD, SMP, SMA itu pinter ya sih? Normal saya kira, dan selalu gini. Dulu itu di Suara Merdeka itu setiap ulang tahun itu selalu ada beasiswa untuk anak-anak yang dianggap dianggap berprestasi dengan tolok ukur ranking. Waktu itu kan ada ranking. Pokoknya asal ranking 1, 2, 3 di sekolahnya
itu dibawa ke Suara Merdeka, maka dia akan mendapat hadiah. Nah itu Mbak Lintang dan Mbak Mesti itu setiap tahun dapat. Ya, jadi dari situ bisa dilihat bahwa ya kalau dari prestasi akademisnya ya lumayan gitu, nggak terlalu jelek gitu. Nah ekstra akademisnya itu pernah jadi pelajar teladan, kemudian pramuka, macam-macam lah kayak gitu. Jadi memang dia suka aktif sejak kecil, bahkan waktu kemudian Mbak Mesti itu kan sempat sekolah di Jakarta itu, ya SMP dan SMA dia di Jakarta. Nah dia juga begitu, di sekolahnya juga aktif kegiatan apa. Nah pada waktu itu Papa terlalu sibuk ya ketika masih di Jakarta, jadi tidak begitu mengikutinya, tidak begitu dengan baik ya. Tapi saya pernah melihat dia juga dapat juara apa gitu, mendapat hadiah uang juga ya. Jadi saya cuma diberitahu, saya datang itu kalau misalnya rapat di sekolah, rapat orang tua di sekolah ya. Saya juga nggak pernah saya duduk di paling belakang gitu ya, paling cuma mendengarkan, nanti suruh bayar berapa gitu ya, sudah gitu aja. Itu sekolahnya Mbak Mesti kayak begitu. Ya. Terus berarti dulu yang paling dekat dengan Mbak Mesti lebih ke papa, mama, atau Mbak Lintang? Ya saya kira mamah pasti dekat. Nah Mesti itu punya seorang pengasuh gitu ya, namanya Simbo itu ya, orangnya udah tua. Itu yang luar biasa ya, sayangnya sama Mesti karena waktu sekolah sebenarnya kan nggak terlalu jauh, waktu TK itu. Tapi Mesti itu sering digendong ya, jadi sama Simbonya itu Mesti sendiri juga sangat dekat. Ya. Kemudian menurut Pak Bambang nih, progres Mbak Mesti selama ini itu sudah bagus atau kira-kira ada yang perlu diubah? Enggak. Nah, dia kan sekarang memilih jalur dari politisi itu tadi, itu dampak dari tidak mau bekerja. Jadi dia pengen mengabdi menjadi seorang politisi, dan dia memang berani bekerja. Kenapa? Karena pada sekarang kan periode 2019-2024 dia menjadi anggota DPRD di Jawa Tengah. Tapi sebelumnya dia juga sudah dicalonkan. 2014 itu dia dicalonkan ya. Dia kampanye dan tidak jadi. Nah, jadi dia ikut papa terus, itu jalan kemana-mana ikut. Bahkan pernah nginep juga, pernah sampai nginep, itu. Jadi artinya dia punya suatu kemauan, punya satu kesungguhan ya. Nah kemudian ketika yang sudah kampanye 2019 itu sudah sering saya lepas sendiri, sudah saya biarkan berjalan sendiri. Dia aktif sendiri, antara lain membantu masyarakat ya, terutama karena Grobogan dan Blora daerahnya, pemilihannya itu daerah yang sangat kering pada musim kemarau. Dia keliling ya, membawa mobil tangki itu. Nah dia juga sudah saya ajari, ini kamu harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang mempunyai kemampuan dan mempunyai misi untuk membantu masyarakat. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang punya CSR itu ya, bantuan social responsibility itu ya. Jadi yang memang bisa diberikan. Nah sekarang tinggal siapa yang punya komunikasi yang baik, tahu bahwa ada fasilitas-fasilitas semacam itu. Nah Mbak Padmasari ini sering memanfaatkan hal-hal seperti itu. Jadi artinya dia mau bekerja. Nah kalau tadi Raja bertanya bahwa apa yang masih perlu ya saya kira masih banyak. Ini perjalanan ini masih awal ya. Saya kemarin secara iseng saya tanya kepada Mbak Padmasari, saya tanya, kamu terjun di dunia politik ini yang kamu cari apa?
Dia sudah menjawab dengan tepat karena juga sudah sering saya mungkin dia mendengar atau sering saya ngomong itu, di politik ini mencari kehormatan. Nah, jadi orang yang pantas dihormati hanya orang yang mau berkorban. Ya, jadi kalau Anda tidak pernah mengorbankan sesuatu itu jangan mengharap untuk dihormati. Kalau cari uang tidak tepat, Pak, berarti. Oh, sangat tidak tepat. Kalau kamu, nah ini saya ingat kakek saya dulu ya, Mbah Yoso Diarjo itu selalu mengatakan, kalau kamu pengen kaya itu jadilah pedagang. Ya. Tapi kalau kamu ingin terhormat, kamu jadilah ya bisa pegawai negeri, bisa politisi, anggota dewan itu. Jadi yang memang yang dicari itu kehormatan. Tetapi kalau kamu cari ketenangan hidup, kamu jadilah petani. Nah, tinggal pilih ya. Kamu mau jadi apa? Nah, Mbak Mesti tahu minimal apakah itu dipraktekkan dengan baik atau enggak, tapi secara konsep dia tahu bahwa dia berpolitik itu mencari kehormatan. Artinya apa? Artinya bahwa dia supaya dihormati tadi berkorban untuk apa? Berkorban untuk berjuang ya, mempertemukan apa yang diinginkan oleh masyarakat, oleh rakyat itu dengan pengambil kebijakan. Siapa itu? Pemerintah ya. Jadi pemerintah yang memutuskan kesejahteraan rakyat itu, maka anggota DPR itu harus bisa menjembatani ya, dan memberi arah kepada pemerintah itu apa yang harus dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat itu. Dan Pak Masari tahu itu. Nah, sebenarnya sejauh mana itu. Nah, kemudian juga saya ajari lagi apa hakikat politik itu, kegiatan politik itu. Kalau teori kan kegiatan politik itu adalah kegiatan mengambil peran di dalam penyelenggaraan organisasi yang bernama negara itu, di dalam negara itu mencapai tujuan kan gitu kan. Itu kegiatan politik. Tetapi di dalam kegiatan politik praktis itu prakteknya atau dinamikanya itu adalah permainan. Jadi acting. Jadi semua aktor-aktor politik itu aktor yang sedang acting, yang sedang bermain. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika Anda bermain, ya, Anda ini sedang memainkan atau sedang dipermainkan. Nah, maka di dalam politik itu ada yang namanya kingmaker. Itu kadang-kadang nggak muncul di permukaan, tapi dia ngatur. Nah, jadi seorang politisi harus menyadari itu. Dia itu berakting karena inisiatifnya sendiri atau sekadar menuruti aktor-aktor intelektualis, artinya kingmaker yang ada di belakangnya. Nah, jadi tetapi yang paling konyol adalah kalau sama sekali dia nggak punya pengetahuan sehingga dia hanya menjadi permainan. Ya. Jadi objek yang ditendang ke sana kemari yang nggak tahu tujuannya ini mau kemana ini menjadi politisi yang paling konyol menurut saya. Jadi nggak tahu, itulah yang gampang terbawa ke sana kemari ya, musim ini ikut ini, musim itu ikut itu, hari ini ngomong begini, besok ngomong lain lagi. Nah, ini politisi yang cuma jadi mainan. Nggak punya karakter, nggak punya prinsip, nggak punya idealisme. Menurut Bapak, Mbak Mesti sekarang justru itu yang terus saya sadarkan. Saya sadarkan tujuanmu sudah betul mencari kehormatan ya. Jadi tetapi kamu harus menjadi pemain. Ya, politisi pasti bermain ya. Syukur bisa menjadi kingmaker, artinya nanti itu biasanya senior yang tetapi yang harus kamu cegah, kamu jaga, kamu jangan jadi permainan. Jadi orang yang tidak punya prinsip, orang yang tidak itu bermain-main. Nah, karena ini banyak yang paling konyol ini. Jadi banyak politisi yang paling konyol, paling sial, ya paling jadi korban itu nanti kalau dia ini jadi barang permainan. Nah, itulah untuk menggambarkan posisi Mbak Mesti. Kekurangan apa ya, Mbak Mesti baru mulai. Jadi untuk mengekspresikan ini juga tidak gampang ya.
kemudian kan tadi masuk ke Ya. gimana ngajarin Mbak Mesti tadi banyak hal ya. Nah terus selama ini yang paling susah dilakukan dalam membimbing Mbak Mesti itu apa? Begini. Paling susah untuk ditanamkan. Jadi kan ini berpolitik itu memerlukan satu komitmen ya, yang panjang ya. Yeah. Yang sering saya ingatkan kepada Mbak Mesti itu adalah berkomunikasilah dengan hati. Ya. Jadi di politik itu basa-basi itu luar biasa. Yeah. Jadi kalau kamu tidak pinter-pinter menangkap ini ngomong A, apa maksudnya B, apa tujuannya C, itu bisa beda-beda. Karena itu maka berlatih berkomunikasi itu dengan hati sampai betul-betul merasa bahwa saya yakin dia ngomong iya itu iya gitu. Jadi bukan iya tapi belum tentu iya, tapi belum tentu juga tidak misalnya ya. Yeah. Nah ini yang susah. Jadi artinya bahwa kita harus belajar, itu yang selalu saya ingatkan. Kemudian seorang politisi yang baik itu harus sabdo pandito ratu, artinya begini, harus memegang komitmen, harus memegang janji. Itu yang tidak boleh itu. Artinya jangan sampai ada pembicaraan begini ya. Saya baru aja ini melihat itu ada seorang tokoh partai, levelnya pemimpin tingkat kecamatan, rumahnya ambrol ya karena tiba-tiba ada hujan gitu ya, mungkin rumah itu sendiri nggak begitu kokoh lah ya, ambrol gitu. Itu yang mendatangi cuma 1-2 itu. Nah saya berpikir ini pada kemana ya teman-temannya, pemimpinnya. Kalau situasi kayak begini, ini pemimpin partainya saja tidak diperhatikan, apalagi rakyat pendukungnya. Nah ini nggak boleh ya. Jadi maka Papa itu kalau sudah mulai jalan itu lebih mementingkan komunikasi pribadi seperti itu jauh lebih penting daripada pidato di lapangan atau pidato di ruang rapat, karena orang akan mengukur itu ya. Kadernya didatangi apa enggak, disapa apa enggak ya. Tentu kadang-kadang kader juga enggak memahami kalau kita sendiri ini sedang kesulitan. Ya sudah, ya harus pintar-pintar caranya seperti apa ya. Tetapi tetap komunikasi dengan hati itu harus dijaga. Nah inilah yang selalu saya ingatkan kepada Mbak Mesti, karena menurut saya begini, Mbak Mesti ini kan masih muda ya, jadi usianya berapa ya, saya sendiri lupa. Ya artinya paling tidak masa depan sebagai politisi ini masih jauh lah ya. Jadi masih harus banyak belajar, harus melihat para seniornya yang lebih baik, komunikasi, bergaul. Tapi satu yang lebih penting adalah bahwa ketika dia mau melaju dengan kencang maka kendaraannya harus sehat gitu ya. Nah kendaraan harus sehat itu apa? Ya itu urusannya sendiri, keluarganya itu juga harus dijaga dengan sedemikian rupa ya. Mungkin kan juga Raja merasakan sendiri ketika Papa masih aktif di politik misalnya di gitu ya, mungkin dari segi waktu menjadi agak kurang gitu ya, tapi perhatian yang lain kan harus diberikan secara penuh, jangan sampai ada masalah gitu loh. Nah itu juga yang harus dipertimbangkan, harus pinter ini ya, karena memang seperti itu, karena ini pemain ini, jadi politisi ini jadi pemain di atas panggung gitu ya. Jangan sampai kalau di balik layar itu ada perbedaan yang sangat jauh gitu ya. Artinya kalau di panggung bermakeup dengan begitu bagus, tapi kalau di belakang panggung nggak karu-karuan itu nggak boleh.
ini tadi kan kita sudah berbicara tentang progres dan juga apa yang kira-kira harus diperbaiki dari Mbak Mesti. Ya. Mungkin ini kita kembali ke nada yang positif seperti itu lah. Dari selama ini nih, ada nggak sih momen yang bikin Pak Bambang nih bangga atau seneng dengan progresnya Mbak Mesti? Gitu. Iya, jadi pertama saya kan melihat perkembangannya Mesti ya di dalam berpolitik ini Pak Mas hari ini ya. Dia latihan ya. Terutama pasti harus latihan pidato. Nah, itu yang ukuran saya ya. Jadi kalau saya pas nggak ikut kan, apalagi terakhir saya ini kan sudah jarang sekali mengikuti ya. Kalau diberi informasi orang, Mbak Padmasari sekarang sudah pinter pidato Pak. Jadi itu yang saya pantau dan memang benar-benar dia belajar atau bakat saya juga nggak tahu. Jadi Mbak Mesti itu misalnya pidato itu dengan dengan diselang-seling dengan joke ya, dengan pantun ya, anekdot itu bagus. Nah, apalagi karena komunitas ini kan sangat kental dengan bahasa Jawa. Nah, dia juga belajar untuk pidato berbahasa Jawa. Jadi kalau politisi di Jawa Tengah khususnya nggak bisa berbahasa Jawa, itu menurut saya konyol. Karena masyarakat di bawah itu lebih dari 60% saya kira komunikasi efektifnya menggunakan bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia aja mungkin menerima kurang dari 50% itu mereka paham gitu kalau diberi penjelasan ya. Berarti kembali lagi ke komunikasi tadi itu ya Pak berarti. Iya. Nah, yang agak menarik dari Mbak Mesti itu adalah bahwa dia itu pembelajar gitu loh. Jadi itu yang lebih gampang. Jadi dia itu kan sekolahnya politik, ya. Dan sebelum terjun itu ya itu keberuntungan atau seperti apa, dia kan sudah sampai S2 itu sekolahnya politik itu. Jadi secara teori dia punya bahan-bahan itu punya, ya. Tinggal dia mengkombinasikan dengan tantangan-tantangan di lapangan, ya. Ya. Itu ya. Ya. Terus mungkin ini kembali lagi ya, ini bukannya membanding-bandingkan ya para penonton ini, tapi apa sih yang paling menonjol dari Mbak Mesti dibanding anak-anak lainnya? Gini, Mbak Mesti itu termasuk orang yang sebenarnya santai. Jadi apa yang terjadilah gitu kira-kira. Jadi orang lain mungkin mikir terlalu serius ya, dia itu, tetapi juga itu jadi kelemahannya dia juga. Nah, akibatnya apa? Karena santai, kurang disiplin ya, sekolah dulu sering telat gitu ya. Nah, jadi kalau itu perkara waktu itu jadi masalah gitu ya. Jadi tetapi yang kalau ditanya keistimewaannya ya, jadi misalnya ya karena mungkin tidak terlatih dan tidak mempraktekkan komunikasi dengan orang itu mesti lebih karena dia terbiasa. Jadi basa-basi itu lebih punya lah gitu ya, natural gitu. Ya, jadi kalau omong-omong itu mungkin karena itu banyak jalan itu. Nah itu kalau disebut ini yang paling menonjol, yang paling menonjol itu. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya Pak Bambang. Jadi apa harapan dan saran kedepannya nih buat Mbak Mesti? Ya, jadi begini, sebenarnya saya kirim puisi itu, kamu mau baca, nanti dari situ saya anukan. Itu harapannya ada di situ, coba kamu baca.
Ya, ini puisi dari Bapak Bambang Sadono akan saya bacakan ya. Namamu Padmasari oleh Bambang Sadono. Namamu Padmasari, bukan sekadar bunga, sari-sarinya bunga. Namamu Mestika Jati, bukan semata berlian berharga, tetapi sejatinya mutiara. Jalan pedang sudah jadi pilihan, teruslah meniti, jangan tengok kanan kiri. Jadilah seorang samurai. Jalan depan kadang menyilaukan, penuh pesona dan tepuk tangan. Jangan gontai, jangan kehilangan pegangan. Iya. Iya. Jadi itulah sebenarnya kesimpulannya. Jadi kan harapan itu sudah ditanamkan sejak dia lahir. Nah, jadi namanya dia itu mengandung harapan. Ya, jadi kenapa kita pilih nama Padmasari? Padma itu kan bunga teratai. Iya. Ya, maka sekarang simbolnya papa itu kan bunga teratai. Nah, jadi Padmasari. Sari itu ya sari, artinya sari bunga. Jadi dia bukan sekedar bunga, tetapi sari-sarinya bunga. Nah, diharapkan bahwa dia jadi bunga harapan, jadi bunga di keluarga, jadi bunga di masyarakat. Itu harapan sudah di situ. Tadi kalau Raja tanya apa harapan Pak Bambang Sadono, ya sejak dia lahir saya sudah membangun harapan. Nah, kemudian di belakangnya adalah Mestika Jati. Mestika itu sesuatu yang sangat berharga. Dulu ada novel judulnya Kehilangan Mestika. Jadi kehilangan itu sesuatu yang berharga. Jati itu bahasa Jawa sejati, sejatinya. Jadi itu sungguh-sungguh barang yang sangat berharga. Nah, artinya ya memang ini nama ini berat. Jadi dia dia mendukung menjadi bebannya dia untuk menjadi bunga harapan, ya, menjadi seseorang yang digadang-gadang supaya dia bisa menjadi bunga itu bukan saja menyenangkan, tetapi juga simbol keindahan. Jadi membuat indah. Kalau dia di organisasi, organisasinya jadi indah, di partai-partainya jadi indah. Nah, itu kan luar biasa dari segi simbol. Nah, tadi dari segi jalan, itu kan jalan pedang itu kan dia sudah pilih. Ya, jalan pedang ini jalan-jalan para kesatria. Jadi kesatria itu yang tadi carinya kehormatan. Ya, jadi kalau kamu jadi kesatria jangan cari uang. Itu nggak cocok gitu. Jadi kesatria itu mengabdi, ya, leladi luhuring bangsa. Jadi artinya memang mempersiapkan diri itu dia sudah milih. Kalau dia mau kaya, jadilah pengusaha. Kalau kamu ingin di posisi yang baik, jadilah pegawai negeri, ya. Tetapi dia sudah memilih ini jalan pedang itu. Nah, kalau jalan pedang ya sudah, itu jalannya para samurai, ya, jalannya orang-orang yang memang nggak pernah memikir dirinya sendiri. Nah, itu harus dia sadari betul, pasti susah, pasti harus banyak berkorban, tapi itu pilihan. Nah, tapi di jalan politik itu yang terakhir tadi gimana? Yang alinea terakhir, jalan depan kadang menyilaukan. Nah, ini yang bahaya di situ. Ini orang kalau sudah di politik itu kadang-kadang silo. Ya, silo, dipuja-puji kanan kiri, ditepuk tangan, kayak gitu. Kalau kita nggak sadar bahwa itu banyak yang palsu, kita bisa terkecoh. Nah, karena itu jangan jangan silo terhadap godaan-godaan di panggung-panggung yang itu. Nah, jadi harus apa? Harus ada pegangan. Nah, pegangannya dia apa? Ya, pegangan pribadi, pegangan berorganisasi, pegangan ketika mengabdi kepada negara, itu dia harus punya pegangan, dan itu harus dipegang dengan kuat. Nah, jadi inilah tadi kalau
tanya soal harapan. Ya. Sangat luar biasa ini Pak Bambang yang bikin puisi untuk harapan untuk ulang tahun dari Mbak Mesti, Padmasari Mestika Jati. Terakhir nih Pak, ada pertanyaan lagi yang bikin saya penasaran. Itu kan Mbak Mesti itu kan namanya tadi Padmasari Mestika Jati. Lah itu kok jadinya panggilannya Mbak Mesti, kenapa nggak Tika, kenapa nggak Sari, kenapa nggak Padma? Itu sejarahnya itu kalau soal panggilan itu mama yang memilih itu, karena ya nggak tahu dia kenapa memilihnya itu Mesti. Jadi Mesti itu kalau dipotong itu bisa jadi keharusan kan, mesti gitu ya. Ya saya juga tahu itu apa artinya itu, tetapi itulah yang saya biasanya jarang saya memilih pilihan seperti ketika namamu kemudian dipanggil raja, itu juga bukan pilihan saya. Saya biasanya memanggil itu dengan juluan-juluannya dia. Jadi kalau dulu saya memanggil Mbak Lintang itu kurus ya, karena sejak kecil kurus saja gitu. Kalau Mbak Tia kecil karena memang badannya kecil, jadi itu. Kalau kamu kan gembul panggilannya, ya. Mungkin ya tadi sudah kita dengarkan ya harapan, kemudian sejarah dari perkembangan Mbak Mesti. Ya. Jadi sekali lagi ya ini akan saya tawarkan mungkin ada kata-kata terakhir Mbak Mesti selamat ulang tahun. Saya ingin mengucapkan ini hari yang istimewa. Hari waktunya untuk merenung sebuah perjalanan sampai saat ini seperti apa yang dirasa kurang, ya itu waktunya memperbaiki. Kadang-kadang ini juga akan berulang-ulang lagi. Kita kadang-kadang ingat ya, sadar, tapi memperbaikannya juga tidak terlalu gampang. Tapi yang penting adalah dengarlah apa yang selain menjadi aspirasi orang banyak, itu juga aspirasi orang-orang terdekat. Lihatlah orang tua, saudara-saudaramu, ya, suamimu, anak-anakmu, itu yang lebih penting. Jadi kalau menurut saya kehormatan orang yang sudah punya anak itu adalah terletak kepada anaknya. Sebuah pohon akan dikenal karena buahnya. Kalau buahnya bagus, orang akan bertanya, ini pohonnya seperti apa? Ya. Jadi kalau ada seseorang yang baik, ya pasti akan ditanya, ini bapaknya siapa? tapi kalau enggak, ini yang saya khawatir, kalau dia tidak ideal atau tidak menyenangkan gitu, wah ya pantas saja wong bapaknya itu gitu ya. Nah, ini saya sangat berkepentingan terhadap itu. Nah ya, oleh karena itu di sini saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Mesti. Mungkin saran saya sama seperti yaitu jangan melupakan keluarga, jangan silau nanti depannya. Karena sekali lagi juga kalau pulang juga ketemunya keluarga lagi. Luar biasa. Ini sekaligus menasihati dirinya sendiri. Ya, mudah-mudahan program Sadono and Sadono ini bisa berlanjut untuk membahas masalah-masalah yang lain. Kelihatannya mungkin sepele, kelihatannya pribadi, tapi mudah-mudahan juga bermanfaat untuk orang banyak. Sampai di situ saja. Jangan lewatkan episode selanjutnya dari Sadono and Sadono. Tetap di channel Bangsa TV.